Rais, seberapa dekat lu sama anak-anak komunitas stand up? Cukup dekat sih Mas, karena kan masih sering keliling open mic sama anak-anak gitu. Tapi kok gua ngeliat nggak kompak nggak kompak apanya tuh? sama anak-anak stand up. Gimana nggak kompaknya? Tanggal 30 September, Ya, Patra bikin acara, benar. Boris bikin acara, Bener. Radit bikin acara. Bener. Kenapa lu beda sendiri? Di hari Minggu, minggunya. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa Mas, Katanya karena kompak. kompak bukan berarti semuanya harus bareng-bareng sih Mas, Loh. biasanya. Itu justru kan kompak namanya. Kalau kompak ya serba bareng dong. Iya sih. Nah, Aku menerapkan ini, kata-kata dari lo. yaitu Sedikit lebih beda banget, beda enggak, beda iya. Rais Marasabesi punya stand up comedy special berjudul You Rise Me Up. You Rise Me Up. Hafal lagunya? Hafal. Coba. Refnya. Coba. You Rise Me Up. Udah. Ya. Sisanya nggak tahu gua. Ya nggak hafal dong. Iya nggak hafal, cuma tahu refnya doang Mas. You raise me up so I can stand on mountain. Nah betul itu. You raise me up to walk on stormy seas. I am... gue lupa. Nah kan, berarti nggak hafal juga Mas Panji. Tapi gue lebih tahu daripada lu. Seenggaknya lebih banyak lirik yang dihafal Ya, dibanding gua. kenapa gue nanya gini? Karena nanti lu bisa menyinggung fans Josh Groban. Kan nggak ada Karena untuk... lu di mereka ngerasa lu cuma sekedar menggunakan karyanya di judul doang tanpa bener-bener punya pemahaman terhadap lagunya. Oh enggak Mas, nggak gitu. Gimana? Kan cuma gue ngambil dari nama guenya aja, karena itu. Kalau gitu kenapa nggak fried rice? Bisa juga kan? Bisa. Lucu tau. Cuman ngebahas apa? Apa nggak lucu kalau judul stand up lu tuh fried rice? Bisa. Lebih lucu loh. Fried rice, rice cooker juga bisa. Rice cooker juga bisa. Lebih komedi. You Rise Me Up apa? Emang You Rise Me Up apa? Tadi lu bilang ngebahas apa kalau misalkan fried rice? Emang You Rise Me Up ngebahas apa? Ngebahas semua tentang gua. Hubungannya apa sama You Rise Me Ada, Up? nah nanti gue jelasin di show gua. Lah? Ada, serius Mas. Kenapa ngambil nama itu juga bukan semata-mata cuma plesetan nama show doang dari nama gua. Tapi ada maksudnya juga. Nah, nanti gua bakal bahas di spesial gua gitu. Penjualan tiket sudah dibuka atau belum? Sudah Di mana? di loket.com. Terus udah gitu ada siapa aja di situ? Untuk ini kan tour Mas Panji. Oh iya, gue lupa ya. Yang di Jakarta aja dulu. Yang di Jakarta itu ntar yang ngebuka itu ada Rio Dumatubun sama Ilham Setiadi. Ilham Setiadi. Iya. Oke. Nggak ada host-hostan. Hostnya ada tapi nanti menyusul. Oke. Terus ini kemana aja? Turnya itu ada total kotanya ada 6, ada Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, Medan, final Jakarta. Canggih juga ya. Berani Anda. Iya. Bismillah sih sebenarnya Mas Mandi. Sebenarnya sih nggak tahu ya. Kayaknya gue ngasih makan ego gue aja sih. Kenapa ya? Gue tuh sering banget ketemu komika. Pas ditanya soal proyeknya tuh nggak pernah bener-bener saklek soal kematangan perhitungan finansialnya. Tapi itu semuanya jawabannya adalah untuk ngasih makan ego. Iya. Kalau egonya kenyang, elunya kelaparan karena proyeknya tidak ada duitnya, kan mati. Bener. Orang mah scale up gitu loh. Ini spesial pertama kan? Spesial pertama. Langsung tur. Gue pengen tahu pertimbangannya apa? Karena Radit kali ya, merasa udah terkenal ya? Nggak merasa sudah terkenal sih Mas, bukan ke situ sih. Aduh, saya malah tidak pede bilang seperti itu. Masa sih? Iya, nggak sebenarnya kenapa berani untuk tur juga. Tadi kan pengen bikin cuma di Jakarta, habis itu baru tur. Tapi kemarin akhirnya mikirin kayak mending tur dulu deh biar finalnya di Jakarta gitu. Dan kenapa kota-kotanya ini? Itu juga karena kemarin habis ikut cerita cinta punya Bang Radit. Iya bener, berarti karena Radit kan? Iya, salah satu itu. Dan gua menemukan hal yang menyenangkan ternyata kalau stand up itu di luar kota Jakarta. Menemukan hal yang menyenangkan. Jadi gue pengen ngerasain itu lagi, tapi sendiri gitu. Gitu sih Mas. Ya kalau soal ya kita bismillah aja lah ya. Bener. Soal pertunjukan. Bener. Tapi berarti patokan dasarnya adalah kota-kota yang Radit juga pernah datangin. Iya, semua kota yang kemarin itu adalah beberapa kota yang kemarin didatangin sama show-nya Bang Radit juga. Memang harus diakuin ya, sebagaimana Bahrul Alam itu naik namanya karena jadi smiling teacher di MLI waktu Iya, itu. betul, setuju. Lu juga reputasinya terbangun karena terlibat dalam sejumlah kegiatannya Radit. Benar, setuju. Bukan cuma dari sisi opener, tapi secara konten. Iya. Ini tuh kayak pembuktian serapannya berapa besar ya dari yang ke Radit ke gue gitu ya. Iya, kurang lebih itu juga salah satunya Mas. Kan ada banyak ini ya Is, ada banyak hitungannya apa ya disebutnya, ada banyak
ada banyak, kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu ada banyak milestone, ada banyak titik-titik yang jadi penanda dalam karir lu. Ya. Kayak misalnya Suci salah satunya, Ya. terus udah gitu hadir di YouTube-nya Radit, terus hadir. Sebenarnya awal penandanya apa sih? Apa momen pertama yang jadi patok pertama lu di dunia stand up? Ini tuh lumayan nih sampai sini nih pencapaian gitu. Misalnya untuk banyak orang street comedy adalah patokan pertamanya. Ini patok pertama gue dan seterusnya. Lu tuh apa? Kalau gua Dan bisa jadi bukan sebuah yang momentum ya, lebih ke periode gitu. Kayak gue rasa salah satunya adalah nge-MC di Ketawa. itu. Iya, itu awalnya. Itu gue ngerasa di situ sih Mas. Kayak pertama gue kan di situ kan tadinya kan kerja cuma sebagai ini kan lighting sama soundman di sana. Kerjanya cuma itu aja. Terus dan tanpa disadari gue juga yang dimana acara setiap hari ada spesial, ada show di sana. Gue jadi kayak belajar juga secara nggak langsung. Dan beberapa kali gue dikasih kesempatan untuk MC, ngebukain show abang-abang yang lain, jadi open micers juga. Nah gue ngerasa terasah di sana dan juga udah mulai mungkin ternotis sama senior-senior gitu. Dari materi gue yang tadinya nggak lucu bisa sampai berkembang kayak sekarang gitu. Gue juga lagi mikir-mikir ya. Gue tuh nge-rise tuh mulai dari kapan nih? Kapan lu mulai ngerasa, oh iya nih gue mulai dianggap lucu sama orang-orang? Setelah berapa lama di Ketawa tuh? Beberapa bulan di Ketawa sih, kan di Ketawa kan gue 6 bulan ya, karena itu kan pandemi. Kayaknya di bulan-bulan ketiga, di bulan keempat kayaknya. Emang jam terbang tuh nggak bohong banget ya? Setuju gue Mas, bener. Iya, Setuju. jadi emang sesering mungkin aja gitu, makin sering. Iya. Dan nggak semuanya lucu kan? Bener. Maksudnya ketika kita Bener. jam terbang tinggi itu kan bukan berarti setiap kali kita terbang selalu berhasil atau bener, pecah gitu. pasti ada gagalnya juga. Iya, Dan iya. bahkan sering gitu. Jadi emang bener ya, karena jumlah panggung yang tinggi lama-lama jadi solid. Iya. Apa tuh momen yang membuat setelah 3 bulan terus lu ngerasa, wah anjing gue mulai dianggap lucu nih? Gue pertama kali nemu momen pecah banget pas lagi di Ketawa, kan banyak ngebomnya tuh. Kayaknya pas lagi show-nya Bang Boris, greatest hits-nya Bang Boris Bokir waktu itu di Ketawa. Dan gue itu jadi open micer atau opener, lupa gue. Di situ, nah gue ngerasa itu pecah banget. Dan gue ngerasa kayak, wah anjir nih gue udah nemu titik terpecah gue selama gue berkarir stand up kayaknya. Apa tuh? Joknya masih ingat? Jokesnya ngebahas ya Lo yang Ambon debt collector itu? iya yang keturunan Ambon itu sih, keturunan Ambon sama apa tingkah-tingkah laku yang ada di keluarga gue aja gitu. Iya. Soalnya jebolannya Ketawa tuh oke-oke loh. Oza juga salah satunya, iya, Ilham juga. Yang nggak oke cuman Yuda Yud saja tuh. Oke dia Mas. Masa sih? Udah mulai oke sekarang dia, udah mulai oke. Berarti Anda setuju sebut nggak oke kan? Iyalah, jelas. Semuanya kan gue juga pernah nggak oke, Oza juga pernah nggak oke. Iya. Termasuk ini, Sukrats juga. Sukras juga bagus. Iya. Enieng? Enieng. Enieng. Iya, banyak banget tuh Banyak, jebolan. bener. Jebolan Ketawa emang nggak bohong ya, jam terbang nggak bohong ya. Bener Iya. Mas. Nah, terus setelah momen itu, apalagi tuh milestone berikutnya yang terasa? Dari situ mungkin langsung di Suci kayaknya. Bukannya kerja di Radit dulu? Enggak, gue Suci dulu, baru ke radio. Oh bener deng, iya. Suci One X lu ya? Iya, bener. Ketawa, pandemi, terus sempat banyak lama tuh nganggurnya, jadi penulis sama Eli, sempat jadi penulis sama El 2 bulan. Sama Ilham juga ya? Iya, sama Ilham. Abis itu baru ikut audisi Suci One X, lolos di situ. Di Suci lah tuh baru mulai nambah lagi. Ya, di Suci, Pendekatannya. itu angkatan Suci One X itu masih gua anggap sebagai angkatan ajaib itu. Nggak banyak angkatan yang nggak ketebak. Biasanya kalau ada masuk Suci itu kita bisa nebak ini mah keluar awal nih, keluar awal. Oh iya. Suci One X itu salah satu yang nggak ketebak. Kuda hitam semua jadi. Iya. Tiba-tiba yang bagus bisa keluar di awal. Mungkin juga salah satu faktornya adalah justru karena nggak ada penontonnya itu ya. Jadi liar aja gitu. Bener. Cuman itu waktu itu ada momen di mana, ini sering banget gue ceritain berulang-ulang, ada momen di mana semuanya lucu, nggak ada yang nggak lucu. Itu 10 besar. Iya. Itu nggak pernah dilupain tuh. Coba padahal 10 tuh masih banyak loh. 10 besar pecah semua. Gila loh tuh. Aneh banget itu. Di momen itu tuh yang anjing ini kalau misalkan rata gini. Nah itu gimana Mas? Pada saat itu kan lu kan ngejuri tuh. Iya. Dan pecah semua kan. Iya. Gua sampai mikir, yang tadinya kan gue 10 besar dapat no debat tuh dan banyak dapat no debat. Akhirnya ada yang keluar tapi Levi. karena Levi, tapi bukan karena dia anyep. Bener, pecah Karena juga dia bagus. Iya, karena di antara yang terlucu, Bener. dia nggak selucu itu. Iya Itu sih. kalau misalkan jadi show tuh penonton puas bener tuh pas itu. Lucu semua itu, saking lucunya gua kasih makan mereka semua. Iya, kan? benar. Dapat makan gratis terus Panji. Iya, karena dulu di Suci One X itu yang nilainya paling tinggi
dikasih makanan sama Makanan. Kompas ya. Iya, dapat hadiah. Dapat hadiah, bisa pesan makan apapun yang mereka mau Bener. gitu. Terus karena waktu itu lucu semua, gue bilang sama mereka, kasih tahu deh mereka pengen, tanyain deh mereka pengen apa, gue beliin makanan. Beli makanan, ini traktir Iya, karantina. lucu semua, gue inget banget. Mana? Iya, itu gue rasa banyak banget, nggak mungkin kalau kita belum sebut fans ya, tapi banyak banget orang yang nge sama stand up lu ya. Iya. 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 Mulai banyak cewek-cewek DM minta ngewe ya. Nggak ke situ, Mas. Nggak tiba-tiba kayak lucu kamu. Ngewe yuk. Tiba-tiba begitu, masa? Enggak. Banyak lah. Tapi memang bener kan, orang mulai ngeh gitu. Iya, banyak yang ngeh juga dari Suci dan sebenarnya kan tadi kan Mael dan stand up kan masih belum begitu beririsan kan pada saat itu kan. Terus tiba-tiba gue stand up terus baru ngeh, oh ternyata yang di Mael itu juga stand up komedian. Terus akhirnya di stand up udah mulai makin banyak dan penonton ketawa yang tahu gue di off air udah mulai masuk juga ke nonton di stand up Suci juga gitu. Iya. Nah, pasca itu berarti ke Radit. Iya, itu pas banget kejadian. Radit ngelihat lu dari Suci ya dan ngerasa bagus nih orang nih gitu. Gitu kali ya? Ya mungkin kali ya, mungkin ya. Enggak, emang dia nggak pernah bilang? Gua Nggak pernah nanya? Nggak sepede itu untuk nanya juga sih, Mas. Maksudnya kayak Kenapa? Gue rasa nggak lu cukup dekat sama dia. iya sih, cuman kayak pada saat itu gue nggak sepede itu kayak, bang lu kenapa narik gue sih? Nggak sepede itu. Cuman itu pada saat gue diajak sama dia juga mikir, anjir kenapa gue ya? Maksud gue banyak komik yang lebih lucu dari gue juga gitu. Dan kenapa gue yang untuk dipilih yang Bang Radit gue juga nggak tahu. Waktu itu role lu apa sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Mas? Peran lu di Radit itu apa? Oh, sebenarnya sebelum masuk in-house di dia, itu cuma sebagai ngedevelop skrip web seriesnya. Web series yang mana? Web seriesnya Radit yang Ical Kate yang main. Yang mana tuh? Yang tahun lalu, yang di YouTube, yang ada... Judulnya apa? Web seriesnya Radit, judulnya. Judulnya web seriesnya Radit. Iya, yang main tuh Ical Kate waktu itu. Nah itu gue cuma ngedevelop skripnya, kayak ngisi-ngisi komedi-komedinya lah, ngedevelop. Terus udah ngerjain itu, setelah dari itu, Bang Radit langsung nanya, habis dari ini, lo mau lanjut kemana? Terus gue bilang kayak, nggak tahu bang, kayaknya gue mau istirahat dulu sebulan karena mental masih kena. Karena itu pas lagi malamnya baru buat close mic, besoknya langsung disuruh ke rumah dia. Persis malamnya tuh habis syuting di Kompas. Lu berapa besar? 9. Anjing, bener-bener satu episode setelah yang Pecah banyak semua banget itu. udah lupa Iya. gue. Habis pecah semua, besoknya gue close mic. Itu. Waktu itu kenapa gue lupa? Kurang aja sih mas. Oh. Materinya kurang. Dan nggak ada lu. Pas lu lagi nggak ada. Siapa namanya? Gue lagi COVID ya? Lagi COVID yang gantiin Cak Lontong. Iya. Cak Lontong, Cing Abdel, Bang Beda Radit. banget. Tidak ada tawa Mas Panji. Baru mau ngomong gua. Agak keteteran saya. Agak keteteran. Pas lagi punchline, harusnya ada ketawa Mas Panji nih. Harusnya cari ganti gue tuh yang gampang ketawa juga. Ya kan ada banyak ya orang yang gampang ketawa. NC Storia kan gampang ketawa ya. Iya, Cak Lontong. Calontong, nggak ada ketawa-ketawaannya. Gue ngejuri Suci bareng sama dia tuh bertiga pada Indro, nggak ada ketawa-ketawaannya emang dia tuh. Cing Abdel ketawa kalau belibet. Iya bener. Si Abdel tuh ketawa menertawakan peserta. Cing Abdel. Iya, Radit ketawa sih, ketawa itu nggak enak tapi. Ya, Radit ketawa kan nggak enak. Gitu. Cempreng nadanya kalau ketawa. Gitu. Nggak enak, emang ledakannya enakan gue. Bener. Dan kena mental tuh. Jadi ketika Radit nanya lu mau ngapain, lu bilang kayaknya gue rebahan dulu dah. Iya mau sebulan dulu kayaknya break stand up dulu tadinya tuh. Terus akhirnya dia bilang, yaudah nih gue kebetulan lagi nyari kreatif, lu mau nggak join sama gue? Terus gue langsung jawab, mau bang, langsung gitu. Tapi jatuhnya lu banyak ngisi kontennya juga sekalian ya? Iya, jadi in-frame juga, jadi cukup sering Lu in-frame. tuh diomongin sama komunitas tuh waktu itu tuh. Diomongin Karena lu matiin kerjanya Pandu. Wah, Pandu Winoto. lah Pandu kan juga matiin keling. Oh iya bener juga. Iya tadinya keling. Iya keling. Pandu masuk. Pandu gua. Pandu lu. Abis itu Iya. sekarang siapa? Udah nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, karena Suci X yang komiknya. Bukannya Ical? Sekarang Ical nggak ya? kan jarang juga. Paling kalau biasa tuh Ical, gue Yono biasanya. Iya ya, sekarang dia nggak ada ya, nggak ada gitu. Sekarang lagi Iya, mobile aja. tapi jatuhnya kemarin gue perhatiin emang lu banyak ngisi konten. Iya, cukup sering. Iya, karena Radit butuh begituan ya kayaknya ya. Iya. Maksudnya butuh seseorang untuk ditektokin gitu. Butuh tektokannya aja sih biasanya Bang Radit. Kadang-kadang kalau collab sama orang luar, biasanya makanya kalau Pandu, gua, Ical, jadi buat tektokannya aja. Biasanya gitu. Lu tuh kalau Radit tuh kayak Chandra Liao dengan siapa Lim? Tahu kan yang Eric gua Olim, Eric Olim. Bukan Eric Olim. Siapa Lim sih? Ya ada deh, lu tahu kan biasanya kan, gue lupa namanya mana gue kenal lagi jadi malu maaf ya. Kan Chandra Leo sama satu orang ini nih, nggak tahu lu ya? Lupa, nggak tahu. Ada deh pokoknya jadi. Sering berdua. Iya selalu berdua. Lu Identik tuh, berdua. iya Radit tuh kayak gitu selalu butuh ada satu orangan lagi. Oh gitu. iya. Nah terus itu
kan itu kan dianggap sebagai salah satu patok lagi ya dalam karir lu. Patok baru lagi. Dampaknya apa? Audiens baru, banyak followers yang tahu gara-gara itu. Iya, gue ngerasa itu juga. Dan iya dari penontonnya Bang Radit sih. Dan kebanyakan juga penonton Bang Radit tuh bukan semua penonton stand up comedy, emang Iya, penonton betul. YouTube Ya, dan emang penikmat penonton bukunya, penontonnya Radit, udah gitu. Dan gue ngerasa itu juga pas lagi show-nya Bang Radit kemarin, kayak di setiap show-nya kan gue selalu nanya, yang baru pertama kali nonton stand up, pasti selalu 80% orang yang nggak pernah nonton stand up nonton dia. Dan gue ngerasa kayak, oh gue dapat penonton baru lagi nih gitu, jadi kenal gue gitu. Dalam periode lu ngisi konten Radit, sebelum lu mulai jadi opener, Ya. itu lu ada stand up-nya nggak yang apa sih yang lu selalu bikin tuh, yang lu promo di YouTube gue juga? Eksplisit itu periode kapan tuh? Eksplisit tuh juga udah, baru-baru sih mas, after Setelah Suci. Radit itu? Iya. Setelah Radit? Iya. Jadi berhenti dari Radit baru eksplisit ya? Oh enggak, pas lagi di Radit juga udah jalan kayaknya. Nah iya kan? Iya. Ada nggak selisipan dari orang yang tahu lu dari Radit, terus kemudian dia nongol ke eksplisit? Kayaknya ada. Ada? Beberapa ada kayaknya. 1-2 kayaknya ada. Cuman kayaknya gue nggak make sure kalau Tapi mereka- eksplisit juga nggak jalan terlalu panjang ya akhirnya? Sekarang lagi mandek juga. Iya. Lagi pada Aldi Jadong sih lu ajak waktu itu. Mas, nggak kenapa dia Tapi tiba-tiba? emang ada dia kan? Nggak ada. Oh iya, Orang dia- kan cuma gua, Rio, Ali, gue, Rio, Ate sama Oza. Nggak ketemu tangganya. Si Aldi Jadong punya begituan juga apa ya? Oh, Jangkis. Komedi jangkis. Iya, itu sama beda- itu Duto. sama Duto. Iya, Iya beda lagi. Kenapa beda. tuh berarti si eksplisit kenapa nggak? Jalan lagi. Bukannya waktu itu diniatkan jadi sesuatu yang sifatnya sebulan sekali? Betul. Iya. Betul. Gue ingat waktu itu gue bilang gue dukung tuh yang kayak gitu-gitu harus lebih sering yang kayak gitu-gitu. Bener. Dan itu kan juga terinspirasi dari yang lu bikin dulu kan, Cominde Mande Market itu kan. Iya. yang Dan bahkan waktu itu Rio lu sempat ngomong enak banget soalnya eksplisit tuh enak banget, ada orang yang emang bener-bener datang pengen nonton stand up gitu. Iya, Kan? iya, Terus iya. kenapa nggak ngelanjut? Kalau dibilang kenapa nggak lanjut? Pecah sebenarnya ya kalian? Bukan pecah, masih nongkrong juga masih. Lu Cuma ngewe sama bininya Enggak. Rio di motor juga? di depan Bob. Enggak. Kenapa? Kayak belum nemu tanggalnya aja karena kan lagi pada Aneh-aneh aja. AT, lagi sibuk-sibuknya sekarang. Iya kalau sibuk mah semua orang akan selalu makin sibuk. Iya makanya belum ada pergerakan lagi mas. Kalau gue sih ya, Emang terakhir kapan eksplisit? udah lama. Nah ya berarti nggak mungkin, bukan itu yang jadi Terakhir alasan. pas kita ke Batam, udah itu. Iya nggak mungkin, bukan itu pasti jawabannya. Emang nggak ini aja, nggak serius. Serius mas kalau itu mah. Ya karena kalau misalkan jadwal ya ampun. Kalau udah lama banget berarti bukan jadwal kan? Iya sih. Tolong ntarin teman-teman ya. Nggak, kenapa gua peduli banget sama yang beginian? Karena ini tuh bagus untuk industrinya. Iya. Kalau yang jalanin ada eksplisit, ada komedi jangkis, ada Comika kan bagus gitu. Bener. Dan menyenangkan kan setahu gua kan? Sangat menyenangkan sebenarnya. Kita juga seneng kalau misalnya ada acara itu pun kalau ya kan selalu sold out. Dia nggak mikirin apa-apa, udah yang penting jalan aja. Iya dan biasanya karena datang ke acara hitungannya kan showcase ya, jadi acara dengan banyak komika. Ya. Kalau orang-orang datang terus akan makin ngebantu lu untuk punya fanbase sendiri gitu. Bener. Untuk turunan. Nah dari situ itu dianggap sebagai salah satu patok juga kan ya? Iya, Eksklusif. salah Karena satu itu kan kurang eksklusif. lebih kan IP sendiri yang lu IP kembangin. sendiri, iya. Abis itu langsung ke sini patok berikutnya si Iya. You Raise Me Up Iya. itu. Apa yang setelah begitu lama, apa yang pada akhirnya membuat lu ya udah sekarang? Karena kan sebenarnya kan bisa aja tahun lalu, bisa aja kapan-kapan sebelumnya. Sebenarnya ini pengen dibikin tahun lalu sebenarnya. Dan kenapa nggak jadi tahun lalu? Gue ngerasa kayaknya masih belum cukup untuk bikin dan belum siap. Nah, maksudnya cukup secara materi kurang banyak. Secara materi materinya. kurang banyak dan secara mental juga masih belum siap gue untuk bikin Mental mulu dari si tadi. show Lu ini. tuh orang Ambon bener nggak sih? Iya, orang Ambon juga punya mental lah. Masuk rumah hantu juga teriak-teriak orang Ambon. Masa nggak ada rasa takut orang Ambon gimana? Iya. Itu masih belum siap sih kalau gue ngerasanya kayak kalau gue menilai diri gue kayak gue masih belum layak bikin deh. Gue ngerasa gitu dulu. Berarti sekarang udah mulai layak. Salah satunya karena makin sering diteriakin pemain ya. Pemain. Itu kan lo yang suka teriakin begitu. Rais tuh setiap kali naik atas panggung diteriakin pemain. Tapi gue denger lu tuh emang tadi sama Patra kalau nggak salah ya. Apa? Yang cerita Rais pecah banget itu di Komikaze ya. Oh, Komikaze kemarin. Iya. Alhamdulillah. Iya. Terus udah gitu juga kayak
Lu ikutan gimana nanti keroyokan? Keroyokan ikut. Gimana nanti belum? Baru keroyokan 2 kali gua main. Keroyokan 2 kali. Tackle heckle? Tackle heckle sekali. Iya, ikutan kan? Iya. Iya kan setiap kali naik pemain. Itu ternyata Ini yang membuat lu pede nggak? Bener nggak? Enggak. Salah satunya. Jadi beban sebenarnya Mas. Dengan Masa? kata-kata pemain. Jadi kan seakan-akan Pemain itu kan berarti lu dipuji oleh sesama komika. Komika ngerasa anjing Rais pemain banget. iya, cuma jadi kayak beban tersendiri kayak lu pasti bisa ngehandle ini. Belum tentu kan ada namanya gagal juga di panggung. Iya juga Kalau dibilang sih. pemain tiba-tiba nggak main, gimana? Kasihan. Main ternyata tidak. Nggak main. Iya. Tapi lu ingat Komikaze nggak? Komikaze, ingat. Apakah lu ngerasa lu salah satu yang terkuat di situ? Aduh, gue nggak bisa bilang gitu juga karena gue nggak nonton di dalamnya, Mas. Sebagai ya udah, tapi lu sebagai lu pemanggung dah. Gue cukup puas. Iya, puas. Gue sangat puas, sangat Iya. puas. Iya, karena gue denger banyak yang bilang lu salah satu yang teroke itu saat itu tuh. Alhamdulillah, amin. Walaupun nggak mungkin lu lebih lucu dari Patra Gumala sih. Jelas, Bang. Idola gue banyak itu. Beda lah. Sebenarnya tuh pas ditawarin di Komikaze, gue agak panik sebenarnya Mas jujurnya ya. Gimana Karena- paniknya? gitu. Panik aku. Kayak meriang. Iya, namanya panik gitu. Terus? Karena dikasih tahu pas line up siapa aja, ya gue tahu materi-materi mereka kayak gimana gitu. Gue ngerasa kayak gue takut nih ada Abraham Tino, Bang Patra, Popon. Bang Popon gue nonton Popon Landed juga kayak materinya Gila sih. gila-gila semua kan. Terus kayak dan acaranya kan ada tagline-nya juga Rela Mati Demi Komedi. Materi apa yang sampai membunuh orang gitu kan? Jadi Iya, bingung kan. Iya, iya. Terus ya udah tampil aja. Kira pede aja bismillah gitu. Nah, ketika tadi lu bilang kan mental belum siap, Ya. materi belum banyak. Berarti asumsinya ketika sekarang lu akhirnya jalanin, Ya. berarti adalah karena mental udah oke, Ya. materi udah ada. Ya udah ada. Jadi ini udah lu kumpulin lama. Materi udah gue kumpulin udah lama. Ini tuh sifatnya kompilasi jok-jok dari yang pernah ada, spesial pertama kan? Iya, spesial pertama. Atau bener-bener lu nulis baru hanya untuk spesial ini? Bisa dibilang 50-50. 50 materi lama, 50 materi baru lah. Maksudnya kayak gitu. Karena gue sebenarnya sih di spesial ini gue pengen menceritakan tentang gue karena kalau misalkan gue kayak open mic ya banyak materi-materi gue tuh yang menilai dari di luar gue. Jadi gue nggak bahas gue, jarang ngebahas. Oh gua. iya, ngomongin orang, Ngomongin yang orang, lain ngatain ya. ini, pokoknya gitu-gitu aja. Cuman nggak pernah menceritakan tentang gue. Nah, Bukannya Suci itu isinya lu banyak ngomongin lu sendiri deh? iya, tapi kan nggak sedalam itu. Nggak ngebahas kayak bener-bener sampai tentang keluarga gua, orang tua gua tuh yang kayak gimana. Dan gua juga bakal ceritain orang tua gua yang aslinya tuh kayak gimana di spesial gua ini gitu. Aslinya bukan Ambon katanya. Bukan Ambon, Iya. bukan Ambon gimana? Rasnya? Iya. Ambon lah tetep. Tadi kan katanya lu bilang orang tua tuh sebenarnya gimana? Sifatnya aslinya gimana? Cara ngedidik gua gimana gitu. Sangkain ngakunya Ambon ternyata Cina kan kita nggak tahu. Oh, kan bisa kelihatan dari wujudnya harusnya. Oh jadi banyak yang lebih personal ya? Banyak yang lebih personal di spesial gue nih sebenarnya sih. Sebenarnya pengen kayak ngenalin siapa sih Rais dan gimana sih kehidupannya Rais dan apa aja yang ada di lingkungannya Rais gitu. Tapi gue masih nggak nemu kaitannya dengan judul You Rise Me Up. Ada apanya tuh? Dari judulnya Iya. Kenapa jadinya You Rise Me Up? nggak tahu, gue sih pengen intinya ya kayak di show kali ini gue pengen menceritakan perjalanan gue yang dari dulu sampai di titik Oh, sekarang, gitu. perjalanannya Iya, dan iya, kenapa iya. flyer gue ngambil mic itu kayak Iya. pengen ngambil sebuah pencapaian. Oh gitu. Ada Iya. filosofinya kurang Iya. lebih gitulah. Sotoy aja sih gue ini. Terus kan ada posternya kan ada turnya kan? Iya, Terus ada muka-muka openernya. openernya. Sedih gue. Kenapa? Nggak ada gue. Nggak, tapi ada gue nggak gue tanya di poster? Nggak ada kan? Nggak ada Mas Panji. Ya boleh dong gue sedih. Sedih kenapa? Karena apa sedih? Nggak ada gue di situ. Ya gue masa nggak enak Mas. Gimana sih? Gue nggak ngerti. Emang gue tuh secara founder tuh kurang deket sama lu Ya pada. Allah deket, sangat dekat. Sangat dekat Mas Panji. Iya kan? Iya, sangat berbaur dengan kita. Nah, terus kurang gue apa nih di sini? Bukan kurangnya Mas Panji apa, kitanya juga nggak enak masa ngajak Mas Panji. Ya. Tolong gimana Aneh-aneh gitu. aja. Dari tadi kan kotanya ada berapa? Ada 6 totalnya. Oke. Lu inget urutannya? Ingat, Oke, pertama apa? pertama tuh ada nanti di tanggal 26 Agustus di Bali. Itu siapa? Itu openernya Alif Rivelino. Ya, Terus? Alif Rivelino. Terus nextnya itu di Medan. Minggu depannya di Medan itu openernya ada Oza Rangkuti juga ngebantuin gua. Terus nextnya itu ada di Jogja. Ini seminggu nih. Nah nih Jogja Surabaya itu Sabtu Minggu. Oh. Jogja Surabaya Sabtu Minggu. Sabtu. Tapi di minggu setelah seminggu dari setelah Medan. Dari Medan. Iya seminggunya. Sabtunya di Jogja, minggunya di Surabaya itu openernya Ali Akbar. Yang di mana?
di tadi Dua-duanya? Iya, Ali Oh, Akbar. oke. Karena langsung berangkat. Terus di minggu berikutnya itu ada di Bandung openernya Ate. Benar ya, oke. Dan final di Jakarta openernya ada Ilham Ilham Setiadi sama sama Rio Rio Damatubun. Damatubun. Dan Iya. openernya kenapa mereka? Karena gue pengen ngajak teman-teman terdekat gue karena sebenarnya salah satu gue bikin show ini adalah bentuk terima kasih gue buat orang-orang di sekitar gue sih. Dan mereka adalah salah satunya gitu. Ya berarti gue nggak Bukan. deket dan nggak perlu diterima kasihin. Padahal gue sempat bener. Padahal karirnya lu gara-gara mau sidik. Bener sih. Cuman Gue ngerti. Lu masih sakit hati dipecat sama gue. nggak ada gue sakit hati. Nggak Karen pernah. Comika tadi. Kerjanya jelek waktu itu. Dulu kan Iya. Gue nggak diajak bingung. gara-gara itu ya. Bingung. Iya. Enggak, bukan karena itu Mas Panji. Karena tadi lu kalimatnya adalah orang-orang terdekat dan orang yang mau gue terima kasihin. Iya, Mau sidik enggak, gue enggak. Segen Radit enggak, ngajaknya, Mas. Muldoko enggak. Itu juga nggak tahu saya mah. Nggak dekat maksudnya, bukan nggak dekat sih, maksudnya kayak nggak enak, sungkan ngajak. Gue lagi nyari kesamaannya ya. Ini satu angkatan suci semua ya? Iya. Oke. Ilham Rio doang yang iya. enggak. Ilham doang yang enggak. Ilham One X. Oh iya, gue lupa. Semuanya One X. Oh iya. Ilham X. Dan kenapa Ilham? Karena dia tandem MC gue dari Iya. dulu dalam. Kalau Ilham sih, gue malah kalau misalkan Ilham gak diajak, Ilham nangis gue rasa. Karena lu kayaknya deket banget kan? Iya, gue makanya ngajak dia. Kayak gue nggak pernah ngelihat lu nge-MC kalau padanannya bukan Ilham deh. Kayaknya deh. Iya, jarang sih, lebih sering sama dia sih. Iya. Kalau Oza, gue pernah ngelihat padanannya biasanya Sukraj. Iya. Bener. Gue sama Ilham. Iya bener. Gue ngajak Jadi dia. emang kalau misalkan ada Ilham di Jakarta, gue ngerti. Kalau Rio tuh karena apa? Karena dia tetua di orang terdekat gue. Misalkan kita kan juga punya grup itu kan. Dia paling tua. Bapak-bapak itu. Jadi lu taruh di Jakarta. kota Jakarta. Iya. Tadi di mana Jakarta? Venue-nya. Venue-nya menyusul. Oh. Lagi ntar Kayaknya ada di venue. ini ya, di Posko Ganjar. Ya, di seberang dong. Di seberang dong. Si lokasi-lokasinya belum pada ketahuan. Lokasi-lokasi masih belum ketahuan. Cuman kemungkinan di bulan Agustus Hebat sudah. ya. Iya, berani banget ya. Gue sambil denger lokasi-lokasinya tuh gue bilang pesawat. Karena Abdur aja turnya tuh kan jalan darat. Oh iya. Iya. Heeh. Hebat ya. Nggak. Apa goblok ya? Gue kayak goblok deh. Tapi akan menyusul venue-nya ntar, Mas. Tapi gue rasa menarik sih. Gue justru sekarang jadi pengen tahu soal serapan lu dari Radit, Ya. dari penonton Radit ke penonton lu. Iya. Gue nanti cerita-cerita ya. Siap, Mas. Ke gue Siap, pasti. Iya, karena kalau benar yang lo lakukan itu punya dampak, berarti ada metode baru dalam numbuh kembangin talent, yaitu ditempelin ke, kayak misalnya, let's say, misalnya ada komika timur yang pengen punya karir, nempel ke Abdur, nongol di konten-kontennya, Iya. terus nempel ke openernya Abdur, kemudian dia jalan, lihat turunannya, serapannya oke atau enggak. Iya. Iya. Kan tadi lu bilang kota-kotanya itu kota-kota Radit. Benar. Jadi kan dari misalkan 15, lu pilih beberapa di antaranya. Nah, penentuan beberapa ini apa? Kota-kota besar. Oh, hanya kota-kota besarnya Hanya kota-kota aja. besar karena gue ngerasa kayaknya marketnya kalau adain acara stand up masih pede lah gue untuk, karena sosoknya kan masih gue gitu, bukan siapa gitu. Ya. Lu pernah nggak di salah satu kota turnya Radit ngerasa di situ lu paling pecah dibanding sama kota-kota lain? Yang ngerasa gila gue di sini pecah banget dah. Bingung, Mas. Pecah semua ya? Pecah semua soalnya. Aduh, Respect. takut dibilang sombong. Respect. Tapi maksudnya nggak, kalau gue ngerasa alhamdulillah puas gue di semua kota. Lu kalau setiap kali manggung untuk Radit durasinya berapa? Gue sebenarnya kan kadang ngebuka sama nge-host kan, kurang menit dikasih waktu 20 menit. Lama juga ya? Iya. Dan gue ngerasa, dan kenapa gue makin pede untuk tur, karena setiap dari kota tersebut pulang, pasti ada beberapa followers yang tiba-tiba bilang, "Bang, lain kali datang lagi ke sini bikin stand up di sini ya." Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak bikin gue ngerasa, gue bikin tur deh, makin pede karena itu juga. Itu. Iya. Lu akan pakai jokes yang sama? Di mana? Di tur? 20 menit yang lu pakai di turnya Oh, Radit? enggak. Oh, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Manggung di Radit itu harus milih-milih materi ya?
Iya. Iya. Iya sih. Artinya warna lu nggak bener-bener kelihatan. Orang punya bayangan lu stand up seperti apa. Nggak full, tapi tapi warna lu yang sesungguhnya baru kelihatan di spesial lu. Iya, nggak full. Kadang-kadang tuh karena off air ya kan Bang Radit kan ya kita tahu di YouTube family friendly dan di acara stand up kan beda. Terus gue pasti di acara Bang Radit kayaknya gue cuma nunjukin gue kayak 20% lah. Pernah ditegur nggak sama Radit? Pernah. Oh pernah. Pernah. Padahal kan Pernah. maksudnya gue nggak menyalahkan lu kalau misalkan lu all out dengan materi lu karena Iya, lu iya, tahu Radit kalau di off air beda gitu. Iya. Tapi masih tetap pernah kena tegur. Masih pernah kena teguran di beberapa kota. Oh, dibilangin apa? Jangan bawa materi ini karena ada yang tersinggung gitu. Emang iya? Iya. Ada yang pernah ngelapor ke Radit? Saya dapat teguran, saya dapat teguran. Langsung dari penonton ya? Enggak, setelah after acara. Oh iya? Iya, ada satu beat yang membuat ada yang tersinggung lah gitu. Tentang apa joknya? Tentangnya aja, nggak usah joknya. Tentangnya aja. Ya sensitif lah. Agama sensitif. Wah sulit sih, emang lu cari gara-gara. Enggak, lu. maksudnya- acara founders lu bawa materi-materi kayak gitu. Enggak ada maksud dan tujuannya aja gitu. Cuma pengen ngerusak acaranya Radit ya? Enggak ada, gue selalu menampilkan maksimal. Makanya hati-hati lu sama founder lu. Ya kan makanya setelah itu hati-hati, clean semua. Iya. Materi tema nyuci apa? Clean semua. Clean. Berapa kali lu pernah ditegur sama Radit? Satu sih waktu itu. Itu doang aja? Setelah itu langsung aman semua. Oh berarti emang kasusnya hanya terjadi sekali, itu pun karena memang ya secara topik ya kita ngerti lah kenapa. Kita juga kaget, nggak se-expect itu juga sih, karena di kota-kota sebelumnya aman. Nggak ada terus kendala. habis teguran, nextnya gue langsung go take out semuanya. Ada sedikit resiko, berarti orang yang tahu lu dari stand up Radit malah jadi kaget ketika ngeliat warna lu aslinya. Ada juga resiko itu berarti ya? Iya, banyak yang kaget. Enggak, maksud gue nanti ketika di- jalan ini. Nah, iya jadi sih. ketika ngelihat lu Mungkin clean karena jadi opener Radit, Iya. pas datang ke lu, kenapa begini acara? Iya, gitu bisa aja kan? Benar. Iya. Dan diceritakan sekarang lagi jalan juga tuh dia, Bang Radit, cerita sebelku. Cerita sebelku ya. Nah, gue Betul. kemarin juga ngebuka dan gue juga milah-milah materi untuk sekalian. Dia masih jalan ya? Lagi jalan. Berapa kota dia? Masih Jabodetabek dia ngambilnya. Saat ini siapa yang jadi openernya? Ganti-gantian sih, kemarin Beller sama gua, minggu depan gua sama siapa masih belum tahu besoknya. Tapi Rais opener tetap. Belum, Mas. Masih Iya kan belum. tur sebelumnya dipakai, tur ini dipakai lagi. Amin. Ya. Siap kok, saya mah. Mas Panji juga kalau butuh masih siap, Mas. Cuma belum diajak aja. Bener. Siap. Ayo jadi opener gue di New York pakai bahasa Inggris. Nah, itu harus bimbel dulu. You speak berarti. English? Yes. Have you ever join the comedy jam open mic? Ya. Yes. Yes. Oh you did? Ya. How was it? Itu. What is itu Mas, gua kayaknya di Indonesia aja deh. Kota-kota Indonesia aja lah, jangan ke New York. Emang lu New York pernah? lah. Nah, Naik di comedy jam pernah? comedy jam. Iya. Comedy jam pernah. Yang bahasa Inggris pernah? Pernah. Oh. Pernah nggak ya? Bahasa Inggris? Bukan. Dulu pas lagi di Ketawa bahasa Inggris nyobain. Cuma kocak-kocakan aja, buat Iya. kocak-kocakan aja. Iya, emang kadang-kadang ketika komika-komika nyoba pakai bahasa Inggris emang suka Buat kocak. kocak-kocakan Gua pernah- aja. Rin Hermano lucu banget waktu itu. Iya kan? Rin Hermano kocak banget, Bonar waktu itu kocak. buat lucu-lucuan. Iya, lucu sekali. Tapi oke lah, kita nantikan seperti apa You Raise Me Up. Total berapa kota? 6 kota. 6 kota, di mana Jakarta tanggal 1 Oktober. Iya, finalnya 1 Oktober di Jakarta. Iya, tiket semua kota bisa dibeli di loket.com. Betul sekali. Harga tiket juga paling ada di situ ya. Ya, sudah tertera. Betul, dengan opener-opener yang juga kocak ngakak. Kocak. Walaupun saya tidak ada di situ, tapi ya saya nggak apa-apa. Saya mendukung aja dari jauh. Siap, Mas Panji, terima kasih. Ya, gue mah menjadikan YouTube gue untuk jadi tempat promo emang nggak pamrih sih. Bukan berarti kalau gue jadi tempat untuk dia promo terus gue berharap jadi opener sih, nggak juga. Sip. Di kamar saya foto Mas Panji semua kok. Jangan bohong Anda. Ya udah, nanti saya beli. Ya. Sekali lagi You Raise Me Up, silakan ditonton, akan menyenangkan sekali. Dan gue selalu bilang, kalau ada orang bikin spesial untuk pertama kali, kita all out dukung aja. Bukan cuma lu akan jadi bagian dari proses bertumbuh karir dia, tapi ketika dia happy ngeliat spesial pertamanya jalan dengan sukses, dia jadi pengen bikin lagi itu yang diharapkan. Betul. Iya. Abis You Raise Me Up, judul spesial berikutnya masih pakai lagu? Enggak, cuman udah ada temanya. Wah, Udah beneran udah disiapin? Udah pengen bikin lagi tahun depan. Respect sekali. Oke, kalau gitu kita bantu dukung supaya sukses. Siap, Jadi terima kasih, yang Mas Panji. kerugian yang dikhawatirkan tidak terjadi Ya, sehingga bener. Itu dia yang bikin bisa deg-degan. menjalankan. Terima kasih banyak. Ada yang nggak gue tanya tadi yang mesti keluar? Sudah aman. Udah keluar semua? Udah aman. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Rais. Thank you. Bye bye. When I am down.